istiqomah di dalam berzikir, istiqomah di dalam melaksanakan manakiban. Apa itu manakiban? Yaitu tadi dikatakan, yaitu membacakan riwayat dan sejarah Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir di dalam satu mangkabah, ya di dalam mangkabah itu karena lebih 50 mangkabah itu di dalam buku itu. Ya, salah satu di antaranya Syekh Abdul Qadir berjanji, ya, nanti di yaumil kiamah, kata Syekh Abdul Qadir, saya diberikan kewenangan, yaitu berdiri di depan pintu neraka untuk menunggu semua muridku yang mau dimasukkan di neraka, dan tidak ada satupun orang yang saya biarkan masuk di neraka. Pikirlah kamu sekeras-kerasnya sampai orang munafik berkata kamu gila. Nah, jadi kita diperintah lewat Rasulullah zikirnya harus kencang-kencang, ya. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan gila, ya jangan berhenti. Apa tadi mengingatkan? Jangan berhenti bekerja walaupun disakiti orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita melaksanakan amaliyah manakib pada malam ini. Di dalam manakib ada beberapa hikmah yang saya akan garis bawahi. Yang pertama, di dalam pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, ada di surah Al-Mulk tadi dikatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kita hambanya, siapa yang paling banyak amalnya nanti. Berbahagialah ikhwan akhwat, ya PGN, berbicara amal luar biasa. Setelah kita ditalkinkan dengan kalimat thayyibah oleh Pangersa Abah Anu, lalu kita amalkan secara istiqomah, maka pahala kita luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena satu kali saja kita ucapkan kalimat la ilaha illallah, itu pahalanya lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kalau kita mau berhitung pahala, ya luar biasa, ya buka, ya luar biasa. Karena Pangersa Abah memberikan resep kepada kita, orang yang sudah ditalkin, yaitu harus mengamalkan zikir minimal 165 kali setiap selesai sholat fardu.
Jadi kalau mau dihitung 165 kali dikali 7 lapis langit, 7 lapis bumi, kira-kira berapa triliun tong pahala kita satu kali. La ilaha illallah. Luar biasa. Berbahagialah kita. Ya. Jadi ya, Allah menciptakan hidup mati itu tujuannya untuk mau melihat siapa yang paling banyak amalnya di antara kita. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam pembacaan tambi tadi, ya, di dalam tambi di situ di akhir ya dikatakan jangan berhenti bekerja walaupun disakiti orang, dan sayangilah orang yang membenci kamu. Saya tanya ibu-ibu dulu ya. Apa ibu-ibu di sini ada yang bisa menyayangi orang yang membenci ibu-ibu? Ya. Ya, alhamdulillah kalau sudah ada yang bisa menyayangi orang yang benci, ya itulah orang yang beruntung. Ya, berarti sudah mengamalkan betul-betul ya tambi itu. Ya. Karena kalimat ini sederhana tapi berat. Ya, saya sendiri masih berat saya rasanya. Ya. Jadi ya, jangan berhenti berzikir. Maksudnya sahabat di situ bukan berhenti bekerja, berhenti berzikir walaupun disakiti orang, dihina, diejek dan sebagainya. Saya sudah alami semua, Pak Bu ya. Saya pernah dipanggil oleh Kepala Kementerian Agama Sulawesi Selatan di Parepare. Saya dipanggil ke kantornya sendiri. Alasannya waktu saya ditelepon, Pak Kiai datang ke kantor untuk ada rangka semua para pemuka agama. Saya datang di kantornya tidak ada pemuka agama, hanya polisi yang ada di situ. Polisi yang disiapkan saya untuk memborgol saya. Karena disangka saya ini aliran sesat. Aliran sesat. Kenapa? Karena kepalanya katanya goyang-goyang. Jadi jangan berhenti Bu ya. Kalau ada yang mengatakan ya ibu sudah gila, karena Rasulullah mengatakan zikirlah kamu sekeras-kerasnya sampai orang munafik berkata kamu gila. Nah, jadi kita diperintah lewat Rasulullah zikirnya harus kencang-kencang ya. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan gila, ya jangan berhenti. Apa tadi mengingatkan? Jangan berhenti bekerja walaupun disakiti orang. Saya disuruh tinggalkan zikir ini oleh Kepala Kementerian Agama Parepare. Apa katanya? Pak Kiai, hentikan itu majelisnya, nanti dibunuh orang, dihancur rumahnya. Ya, saya jawab, kalau seandainya presiden yang memberikan tugas saya digaji 100 juta, saya rela tinggalkan. Tapi ini wali yang kasih tugas saya, walaupun saya mati tidak apa-apa, Pak. Merah mukanya Kepala Kementerian Agama, karena saya tidak mau ikuti maunya. Saya disuruh berhenti, ya, berzikir, ya, membimbing orang-orang, ya. Katanya nanti dibunuh, dihancur rumahnya dan sebagainya. Ya, karena kita dianggap aliran sesat. Ya, waktu itu ya memang panas-panasnya Ahmadiyah. Ya, panas-panasnya Ahmadiyah waktu itu ya tahun 2010 ya 2010. Ya. Jadi ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya marilah kita bersama-sama ya senantiasa istiqomah di dalam berzikir, istiqomah di dalam melaksanakan manakibat.
Apa itu manakiban? Yaitu tadi dikatakan, yaitu membacakan riwayat dan sejarah Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir di dalam satu mangkabah, ya di dalam mangkabah itu karena lebih 50 mangkabah itu di dalam buku itu. Ya, salah satu di antaranya Syekh Abdul Qadir berjanji, ya, nanti di yaumil kiamah, kata Syekh Abdul Qadir, saya diberikan kewenangan, yaitu berdiri di depan pintu neraka untuk menunggu semua muridku yang mau dimasukkan di neraka, dan tidak ada satupun orang yang saya biarkan masuk di neraka. Murid-muridnya, siapa itu muridnya? Kita ini semua yang manakiban ini, ya, yang rajin istiqamah manakib, yakin dan tak usah ragu-ragu lagi. Syekh Abdul Qadir bertanggung jawab, tidak akan membiarkan satu orang pemuridnya nanti di yaumil kiamah dimasukkan di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau tidak dimasukkan di neraka, Pak, di kemana, Pak? Ya, ke surga, kan hanya 2 tempat nanti di yaumil kiamah. Kalau tidak ada di surga, Pak, cari di neraka. Kalau tidak ada neraka, ya sudah positif di surga. Iya. Ini ya, jadi berbahagialah ibu-ibu, bapak-bapak yang istiqamah, ya, manakib kelilingnya. Manakib keliling, saya katakan, ya, saya mulai hadir di Palembang tanggal 2 hari Kamis kemarin, ya, sampai tanggal 17 datang keliling, ya, Pak, ya, menyaksikan, wah, orang Palembang luar biasa istiqomahnya. Iya, bersikir istiqomah, manakib istiqomah. Mudah-mudahan, ya, tadi, ya, janjinya Syekh Abdul Qadir, insya Allah kita akan dapatkan nanti di yaumil qiyamah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian, ya, saya tambah sedikit karena ini ada acara yang, ya, yang lebih penting sebentar ini, ya, yaitu hatam-tamnya. Iya, mudah-mudahan bisa bisa selesai sampai jam 2. Ya, mudah-mudahan. Iya. Nah, jadi saya tambahkan, iya, Rasulullah, iya, menyampaikan di dalam hadisnya, iktanim hamsan qabla hamsin. Ya, maksud, ya. Jadi saya mungkin bisa menjelaskan 2 atau 3 di antara 5. Iya. Yang pertama yang saya mau jelaskan yaitu pergunakan masa kayamu sebelum datangnya miskinmu. Ya. Jadi kita ini dianjurkan, kalau orang kaya, saya lihat kalau di Palembang ini, ya, saya tidak bisa, ya, menghitung-hitung kekayaannya orang Palembang. Kalau saya keliling ke mana-mana, hanya sawit dan karet yang saya lihat kiri kanan. Ya, luar biasa, Pak, ya. Hari ini perlu dimanfaatkan, Pak. Artinya itu kekayaan kita dikeluarkan sebahagian kecil kepada yang diridai oleh Allah, bisa ke masjid, bisa ke majelis, bisa ke pesantren dan sebagainya, supaya nanti kita di yaumil kiamat jangan menyesal. Karena ada riwayat begini, Pak, Bu, ya, Bu, ini, Bu, jangan tidur dulu, Bu, ya. Ya, iya. Jadi ada riwayat begini, nanti di yaumil kiamat ada orang kaya yang lolos masuk surga, ya, karena berat itu masuk surga orang kaya, berat, ya. Iya, harus seimbang itu tadi kekayaannya dengan, ya, zakatnya, apanya dan sebagainya. Ada ceritanya orang kaya lolos masuk surga, setelah lama-lama di surga menyesal, minta kepada Allah, ya Allah, kembalikan saya ke dunia lagi, ya Allah. Nah, ditanya, kenapa mau kembali? Saya menyesal, ya Allah,
seandainya itu hartaku di dunia, ya saya sumbangkan banyak-banyak, enaknya tinggal di surga ya Allah. Ya. Untuk apa kembali ke dunia? Saya mau sumbangkan semua hartaku yang saya simpan di bank, yang saya simpan di bawah kasur itu ya Allah. Iya, supaya enak tinggalnya di surga. Iya, nikmatnya baru dia lihat sudah menyesal. Ya, jadi orang yang kaya ya jangan disumbangkan semua, ya sebahagian saja supaya nanti kita rasakan nikmatnya di yaumil kiamah. Iya. Jadi saya tidak perlu ya, saya lihat kalau saya bandingkan di Parepare dengan Sumatera Selatan ini luar biasa Pak ya, orang Sumatera ini ya kekayaannya ya. Jadi sawit, karet, ada juga itu pohon apa itu yang istilahnya itu kayu putih ya, supaya waktu saya di Jambi masuk di pondok pesantren itu kayu yang di kiri kanan itu tumbuhnya panjang ke atas lurus-lurus, apa kayu apa namanya itu yang dibikin kertas itu ya. Iya, luar biasa ya. Iya, itu sih ya. Jadi itu adalah tanda bahwa ya Sumatera ini makmur, betul-betul makmur. Ya, kalau di Parepare tidak ada kayu seperti itu, tidak ada sawit. Paling-paling buahnya barangkali bisa lewat di Parepare dari Palopo, dari mana kayak bisa lewat. Ya. Tapi tidak ada ditanam di Parepare sawit dengan ya karet, tidak ada. Ya, karena laut. Karena laut di sebelah baratnya, gunung di sebelah timur. Ya kecil, Parepare kecil, hanya 4 kecamatan ya. Kalau diibaratkan ini mungkin lebih luas wilayahnya ini daripada Kota Madya Parepare. Yang membesarkan Parepare sehingga dikatakan iya apa namanya Kota Madya karena 2 pelabuhan besar di Parepare. Yang lainnya tidak ada. Ya, pertaniannya tidak ada. Ya. Walaupun di sana ada namanya Galung Maluang, itu bahasa Bugis. Galung Maluang artinya sawah luas, tapi tidak ada sekarang. Di tempat di bangunan semua. Ya, jadi bangunan semua. Jadi berbahagialah ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa ada hartanya yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya banyak-banyaklah kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah itu jangan takut berkurang Pak ya. Allah sudah menjamin ya. Ya, Allah sudah menjamin ya. Ya, siapa yang mengeluarkan zakat infaknya ya, ibaratnya itu menanam sebuah biji itu akan tumbuh menjadi 100 ya, yang 100 ini berbuah lagi 100. Itulah masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 7 tangkai, setiap tangkai berbuah 100 tambah banyak. Iya, jadi berbahagialah ya kita. Jadi sebelum datangnya kemiskinan, iya pergunakanlah masa kaya kita. Yang kedua, masa muda sebelum datangnya masa tua. Maksudnya di sini kita ini yang masih muda manfaatkan bersikir banyak mengikuti manakiban dan sebagainya. Jangan nanti datang masa tua kita sudah sakit pinggang, sudah sakit lutut, baru mau nyesal nantinya kayak ada. Ya. Jadi sebelum datangnya masa tua, karena pasti semua masa tua. Ya, seperti Bapak di atas dengan saya yang mirip-mirip ya. Iya, umurnya mirip-mirip umurnya. Saya Pak sekarang 66 tahun. Iya, sudah 66 tahun usia saya. Ya, saya pensiun dari guru dengan usia 60.
Januari 2019. Ya, jadi saya menantau ini bebas kemana-mana, kemana-mana, tidak ada lagi yang ganggu. Ya, dulu Pak kalau saya mau ke Tasikmalaya, isinya 3 hari, tapi bolosnya 4 hari. Karena tidak cukup kalau 3 hari ke Tasikmalaya, isinya 3 hari, tidak boleh lebih 3 hari kalau isinya PNS Pak. Nah, tapi saya bolosnya yang 4 hari, jadi 7 hari PNS. Ya lebih banyak bolosnya daripada isinya. Ya, jadi berbahagialah Pak ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya yang mendapatkan ilmu dari pengertian apa ini. Ya, jadi zikrullah itu adalah kendaraan yang bisa terbang cepat sampai kepada Allah. Karena Sayyidina Ali begitu permintaannya kepada Rasul, ya Rasulullah, ajari saya satu kalimat pendek, mudah diingat, tapi cepat sampai ya kepada Allah. Ya, Rasul mengatakan, tutup matamu Ali, dengar saya, la ilaha illallah 3 kali, tutup Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ali minta itu yang paling pendek, itu la ilaha illallah, cepat sampai kepada Allah. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah itu lebih tinggi kedudukannya daripada sholat. Ya, saya ulangi, la ilaha illallah itu lebih tinggi kedudukannya daripada sholat. Karena perintahnya Allah, aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Mengingat itu apa? Zikir. Ya. Jadi zikir itu lebih tinggi kedudukannya daripada sholat. Orang yang sholat tidak mengingat Allah, olahraga namanya. Jadi kalau kita sholat tidak ingat-ingat kepada Allah, kalbunya ini kosong, olahraga saja Pak. Ya. Jadi ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, zikir itu lebih tinggi kedudukannya daripada haji. Ya. Kenapa? Karena siapa yang melakukan haji dan umrah di tanah haram tapi tidak berzikir, itu namanya piknik. Ya, hanya melancong, ya istilahnya melancong ya. Ya, jalan-jalan. Jadi harus zikir ya, zikir ya. Kemudian ibadah-ibadah yang lain itu puasa, zakat, itu kedudukannya zikir lebih tinggi. Makanya itu setiap hari Jumat itu khatib menutup khutbahnya, wala zikrullahi akbar. Zikir itu adalah pekerjaan yang paling agung, paling mulia di atas segala-galanya. Ya, berbahagialah bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki jalan kendaraan ini tadi. Yang terakhir barangkali karena sudah 10:30, sudah jam 11, jam 10 lewat ya, jam 10 lewat. Iya. Yang terakhir yang perlu saya jelaskan dari 5 hal yang dianjurkan, yaitu masa hidupmu sebelum datangnya kematianmu. Ya, jadi kita ini masih dipinjamkan nikmat hidup. Ya, rajinlah berzikir, rajin manakib, ya, supaya umur kita ini bermanfaat. Ya, karena kita nanti menyesal Pak yaumil kiamah. Ya, karena manusia itu yang hidup di atas dunia ini bermacam-macam ya. Ada orang umurnya panjang tapi amalnya kurang. Ada umurnya pendek, amalnya kurang. Iya, ada orang yang pendek umurnya tapi banyak amalnya. Siapa itu? Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di tempat ini, banyak amalnya.
Karena satu kali saja mengucapkan la ilaha illallah sudah luar biasa pahalanya. Ya, apalagi kalau setiap selesai sholat fardu minimal 165 kali. Tapi kalau ikhwan yang sudah tahunan, 1 tahun, 2 tahun, masih 165 itu namanya keterlaluan. Ya, terlalu tambah. Ya. Jadi ditambah-tambah Bu Pak ya. Jangan 165 terus, tapi jangan turun di bawahnya 165 karena Abang mengatakan tidak boleh kurang dari 160, tapi boleh 200, boleh 300, boleh 1000, yang penting istiqomah. Ya, terus menerus maghribnya 500, isanya 500, subuhnya 500, zuhurnya 500 atau ya jangan ya maghribnya 1000, isanya turun 100. Ini namanya tidak istiqomah. Ya, jadi harus rata. Yang mana yang bisa kita lakukan yang 165 rata itu saja dulu. Tapi suatu saat bisa tambah-tambah. Insya Allah. Jadi ya hidup kita sebelum mati. Karena kalau sudah mati orang baru mau beramal Pak, ya salah ya. Karena orang yang mati itu putus putus amalnya, tidak ada lagi jalan kecuali 3 ya. Yang pertama tadi ya sedekahun jariyah, hartanya yang sudah dikeluarkan, disakatkan, ya disedekahkan, ya ini bisa menolong kita kalau sudah meninggal. Artinya terus dia mengalir. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ingat yang kiai-kiai, maaf ya, yang ustaz-ustaz, ya manfaatkan. Ya paling sedikit aja orang yang baca kalau orang mengamalkan ini Pak, pahalanya luar biasa. Ya, jadi orang yang berilmu tapi tidak diamalkan, ancamannya Allah itu luar biasa, dimasukkan di neraka nanti gara-gara ilmunya tidak dimanfaatkan. Ya, jadi yang berilmu ya harus dimanfaatkan, karena orang yang beramal tanpa ilmu rugi juga. Karena orang yang beramal tidak punya ilmu tidak diterima amalnya. Contohnya, mau salat awabin sesudah maghrib tapi tidak tahu niatnya. Nah, bagaimana caranya mau salat awabin kalau tidak tahu niatnya berapa rakaat? Ya, apa dibaca? Jadi harus dengan ilmu. Kalau kita mau ya mendapatkan kebahagiaan dunia harus dengan ilmu. Mau mendapatkan kebahagiaan akhirat harus dengan ilmu. Mau mendapatkan dunia akhirat harus dengan ilmu. Iya, jadi banyak. Jadi ya sebelum kita meninggal, marilah kita bersama-sama ya istiqomah di dalam berzikir dan istiqomah di dalam manakib. Ya, karena itu semuanya bernilai pahala yang luar biasa tingginya ya. Ya, ikhwan dan akhwat, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin ya itu yang sempat saya sampaikan pada malam ini, karena masih ada acara yang lebih tinggi lagi, ya lebih tinggi lagi pahalanya ini. Ya, bayangkan itu kita ya pahalanya luar biasa. Ya, satu kali saja luar biasa. Kalau khatamkan 100, 500, iya luar biasa. Jadi mohon maaf ya, kalau ada salahnya itu dari saya sendiri, kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.